RRQ Hoshi. Tim dengan sejarah panjang dan kejayaan yang tak terbantahkan di scene Mobile Legends Indonesia. Namun, di MPL ID Season 16, sang raja tampak kehilangan tahtanya. Kekalahan demi kekalahan datang silih berganti, hingga catatan buruk 6 kekalahan beruntun jadi sorotan utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tim sekelas RRQ bisa terpuruk sedalam ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 alasan utama mengapa performa RRQ Hoshi menurun drastis di MPL ID Season 16. Mari kita mulai. Pertama, adaptasi meta yang terlambat. Seperti yang kita tahu, setiap season membawa perubahan meta baru, baik dari segi hero pool, rotasi, hingga strategi objektif. Di season 16, meta sangat mengandalkan jungler dengan early game kuat, support fleksibel, dan gold laner yang efisien. Sayangnya, RRQ terlihat lambat menyesuaikan diri. Beberapa kali, draft pick mereka tampak jadul, seperti memaksakan hero-hero comfort pick tanpa memperhatikan tren terkini. Sementara tim lain seperti Onyx dan Geek sudah bermain cepat dan efisien, RRQ justru terlihat ragu dan tidak sinkron di mid game. Hal ini membuat mereka sering kehilangan momentum di menit-menit awal dan sulit comeback di late game. Adaptasi meta bukan cuma soal hero, tapi juga filosofi bermain, dan RRQ tampak sedikit tertinggal kali ini. Ini nggak lolos playoff lah. Apalagi ini pertama kalinya RRQ nggak lolos playoff juga. Jadi ya season depan semoga lebih baik lah. Semoga lebih baik. Kedua, kekompakan dan peran pemain yang belum stabil. Perubahan roster memang sudah jadi hal biasa di dunia esports. Namun, RRQ tampaknya masih mencari formula terbaik di antara pemain-pemainnya. Ada beberapa pertandingan di mana perpindahan role terlihat membingungkan, terutama di posisi jungler dan gold laner. Kadang terlihat chemistry belum padu, komunikasi tersendat, dan rotasi yang terlambat. Aduh, gua dulu dah. Balik guys. Kita tahu RRQ punya banyak pemain bintang, tapi terlalu banyak bintang tanpa koordinasi yang solid justru bisa membuat tim kehilangan arah. Kita lihat Onyx, mereka tak selalu unggul individu, tapi kekompakan mereka luar biasa. Inilah yang sedang hilang dari RRQ di season 16. Ketiga, tekanan mental dan ekspektasi tinggi dari fans. Menjadi RRQ berarti membawa beban besar. Mereka dijuluki raja dari segala raja. Julukan yang datang bersama ekspektasi luar biasa dari para penggemar. Setiap kekalahan jadi bahan perbincangan besar. Setiap performa buruk langsung dibandingkan dengan masa kejayaan mereka dulu. Hal ini bisa mempengaruhi mental para pemain, terutama mereka yang baru bergabung. Dalam esports, mental adalah segalanya. Satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh momentum pertandingan. Kita juga tak bisa menutup kemungkinan adanya fatigue mental, pemain jenuh, tekanan tinggi, dan rasa frustrasi yang menumpuk. Kombinasi itu bisa membuat tim kehilangan fokus. Tengok ya. Lihat Toy, mata di Toy, lihat mata di Toy. Lihat ulti kan tuh udah ya. Nah, ulti kan udah. Tengok ya. Nah, musuh mati kan, musuh mati tuh, musuh 2 udah mati tuh, Bimo udah pecah tuh. Nah, dia malah ngedes ke belakang, musuh tuh udah nggak ada ultimate, nggak ada flicker, nggak ada semua. Tinggal lu batai Toy. Lihat apa lu di depan. Ada tutupin, ada idok, anjing. 4.
persaingan liga yang semakin ketat. Dan alasan terakhir, persaingan di MPL Indonesia yang makin sengit. Dulu, RRQ bisa mendominasi dengan mudah. Tapi sekarang, hampir semua tim punya potensi besar. Geek Fam yang dulu dikenal sebagai tim papan bawah, kini jadi lawan tangguh. EVOS mulai menemukan bentuk terbaik mereka. Onyx tetap konsisten, sementara tim seperti Dewa United atau Bigetron juga semakin solid. Artinya, margin kesalahan semakin kecil. Sekali salah rotasi, sekali blunder draft, hasilnya bisa fatal. Dan RRQ tampak belum siap menghadapi tingkat kompetisi setinggi ini. RRQ tidak sedang buruk, tapi tim-tim lain sudah berkembang jauh lebih cepat. Dan pada akhirnya tidak bisa kalian implementasikan dan mungkin menjadi bekal untuk next season. Nah, jadi itulah 4 alasan utama mengapa RRQ Hoshi terpuruk di MPL ID Season 16. Namun, jangan lupa, RRQ bukan tim biasa. Mereka punya pengalaman, mental juara, dan dukungan fans yang luar biasa. Mungkin ini bukan akhir dari sang raja, tapi hanya bagian dari perjalanan menuju kebangkitan yang lebih besar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah RRQ masih bisa bangkit di tahun 2026 nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Lucky Strike YT agar tidak ketinggalan berita e-sports lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.